Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Aprilia dikabarkan akan menggelar presentasi tim 2022 sebelum tes di Mandalika. Aprilia kemungkinan akan menjadi tim balap terakhir yang menggelar presentasi tim. Pabrikan asal Noale itu memilih tanggal 10 Februari atau sehari sebelum tes IRTA di sirkuit Mandalika untuk mengumumkan tim balap mereka bersama Alex Espargaro dan Maverick Vinales. Raul Fernandez memimpin tes sekjon di sirkuit Sepang, Malaysia pada Senin 31 Januari kemarin. Raul mencetak waktu lap terbaik 2 menit 898 detik. Usai menghabiskan 46 lap sepanjang hari. Posisi kedua ada Michel Pirro yang menggunakan mesin 1 dengan selisih waktu 0,144 detik. Urutan 3 besar dikuasai oleh Mika Kallio dengan gap 0,352 detik. Sementara Lorenzo Savadori yang menggunakan mesin 2 berada di posisi keempat. Diikuti rookie Remy Gardner berada di 5 besar dengan jarak 0,954 detik dari posisi terdepan. Pada tes Sepang yang berlangsung hari Senin kemarin, Raul Fernandez menyinggung hubungan pertemanannya dengan Remy Gardner. Ia pun tak segan menyatakan bahwa dirinya dan Remy tidak berteman. Kami bukan teman, tetapi jika kami ingin makan malam bersama, maka kami akan melakukannya. Masa lalu adalah masa lalu. Sekarang saya sangat fokus pada proyek hebat ini bersama KTM. Saya sangat senang bisa bersaing dengan KTM musim ini. Saya berkonsentrasi untuk meningkatkan motor. Saya tidak memikirkan masa lalu atau Remy. Saya fokus pada diri sendiri. Tim Superbike Yamaha sekaligus toprak Rasgat Loklu ditinggal teknisi terbaiknya Alberto Colombo yang direkrut oleh KTM untuk kompetisi MotoGP 2022. Diprediksi ini akan menjadi masalah serius bagi Yamaha karena Alberto Colombo mempunyai peran yang signifikan sehubungan performa pacuan arwan toprak. Yamaha tampaknya harus mencari solusi alternatifnya. Disebut pula Alberto Colombo adalah orang penting sehubungan komunikasi antara tim teknis Superbike Yamaha yang berbasis di Gernolesmo Brianza dan departemen balap di Jepang. Beliau yang bergabung di Yamaha sejak 2019 merupakan koordinator teknis untuk seluruh proyek. Pembalap Suzuki X-Star Joan Mir memberikan isyarat soal nasibnya di Suzuki. Ada beberapa hal yang bisa membuat Joan Mir hengkang dari Suzuki dan kemudian bergabung ke Repsol Honda. Pertama, Joan Mir telah mengakui bahwa motor GSX-RR Suzuki kini masih terbelenggu. Belum ada kemajuan yang signifikan sejak musim 2020 lalu. Adapun alasan kedua, Joan Mir sudah mulai terancam dengan Ducati.
mesin Vivarcas Desmosedici GP Ducati akan mendominasi hampir seluruh grid MotoGP 2022. Apalagi Ducati membawa 4 tim, alias diperkuat dengan 8 pembalap. Selain Ducati, ancaman lain juga datang dari Aprilia, yang juga sama-sama menggunakan mesin V4. Dengan Ducati, potensi mereka luar biasa. Akan sangat sulit bagi kami jika kami tidak berkembang. Saya khawatir tentang ini. Aprilia juga telah mengambil langkah maju yang besar. Kami harus menunggu sedikit lebih lama. Hal-hal masih bisa berubah, tetapi mereka juga bisa tetap sama. Dalam kasus saya ini, kami akan menunggu sedikit lebih lama. Karena jika salah satu nama besar ada yang berubah, semua bisa kacau. Bos KTM Pit Barrer menjawab rasa penasaran publik soal kemungkinan wildcard kedua Dani Pedrosa di MotoGP 2022. Ia menjelaskan bahwa saat ini Pedrosa masih memiliki kesempatan untuk menentukan sendiri wildcard-nya. Dia dapat memutuskan tentang kemungkinan menggunakan wildcard kapanpun dia mau. Kami ada di sana. Namun begitu, Pit Barrer menyiratkan bahwa Pedrosa mungkin tak akan terjun ke balapan. Baginya, sosok Pedrosa jauh lebih dibutuhkan di belakang layar. Tetapi bagi saya tidak terlalu penting memilikinya sebagai pembalap wildcard. Bagi saya yang terpenting adalah kami dapat memilikinya di track sebagai pembimbing pembalap kami dan tim kami, terutama dengan semua pengalamannya. Bos KTM Pit Barrer sedikit membocorkan peran Dani Pedrosa di musim 2022 ini yang akan jauh lebih sibuk. Tak hanya sekedar sebagai test rider, KTM juga menyiapkan Pedrosa dalam sesi pelatihan tim. Dia akan lebih sering hadir di balapan untuk mendukung pembalap kami. Dia akan bertanggung jawab di belakang layar untuk sesi latihan yang dilakukan pembalap kami. Untuk persiapan, kami akan bekerja sama dengannya di satu proyek semacam camp latihan. Jadi dia akan benar-benar jauh lebih terlibat dalam tim kami, selain pekerjaan utamanya sebagai test rider. Tentang peran Francesco Guidotti sebagai manajer tim KTM, KTM bisa saja dikatakan mencuri dalam artian positif menerapkan ilmu Ducati melalui Francesco Guidotti. Kesuksesan yang diraih dari 3 faktor, motor, pembalap, dan tim, di mana cara kerja Ducati sudah diserap selama 10 tahun bersama Ducati Pramac Racing. Guidotti pun menjelaskan tentang ekspektasi KTM yang dibebankan kepadanya di musim ini. Mereka ingin saya menyatukan semuanya. Timnya besar, kami lebih dari 40 orang. Kami harus memberikan dukungan maksimal kepada kedua pembalap dan membantu Tesri untuk mengembangkan 2 rookie. Ini adalah proyek besar dan mereka membutuhkan seseorang untuk mengikat semuanya, atau lebih tepatnya semua secara bersama-sama. Bos KTM Pit Barrer pada akhirnya menjawab keluhan atau kritikan dari Danilo Petrucci yang merasa tidak diperhatikan oleh KTM, sehingga harus kembali ke Ducati melalui balap Superbike Amerika tahun ini.
Semua orang melihat Danilo menunjukkan penampilan luar biasa di Dakar. Ketika kami mengumumkan partisipasi Petruk di Dakar, itu ditertawakan sebagai semacam cara pemasaran. Juga kami menyukai Danilo sebagai pribadi. Sangat menyakitkan bagi saya bahwa kami tidak dapat menawarkan Danilo tempat di MotoGP untuk 2022. Kami kemudian memutuskan untuk menawarkan Dakar di pabrikan KTM sebagai hadiah. Kami melakukan itu untuk menghormati apa yang Danilo lakukan untuk kami pada tahun 2021. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania. I'm a human being, cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be.